Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Apa kabar saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari dari kompetensi dasar, yaitu meyakini keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan judul materi kali ini adalah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara dan saudara yang dirahmati Allah SWT, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah agar para siswa bisa meneladani keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah-kisahnya bersama 10 saudaranya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang pertama yaitu kejujuran. Nabi Yusuf adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong. Nah, berarti kalau kalian berkata jujur, berarti kalian sudah mengikuti ajaran daripada Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan Nabi Yusuf yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tunduk dan patuh terhadap ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dan dia pun sangat berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu kalian semua juga harus sama, ikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu berbakti kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan pahala, disayang oleh Allah, dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yaitu amanah. Amanah ini adalah apa yang diamanahkan oleh dia akan disampaikan. Dengan keamanahan Nabi Yusuf alaihissalam, maka warga Mesir sangat sejahtera. Bahkan di musim paceklik pun, kesusahan dalam pangan pun, mereka tetap bisa mendapatkan makanan dan juga hidup secara damai, nyaman, tentram, berkat daripada amanah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang keempat yaitu sabar. Nah, sabar adalah menahan amarah. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diberikan kejahatan atau musibah menimpa dirinya, terutama dari kalangan saudaranya sendiri, yaitu ketika Nabi Yusuf diceburkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf tidak marah sama sekali atau tidak dendam. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam lakukan karena apa? Karena dengan balas dendam tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Maka dari itu Nabi Yusuf alaihissalam sangat bersabar. Kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam Allah balas, yaitu dengan cara Nabi Yusuf diberikan jaminan surga. Kesabaran Nabi Yusuf juga pernah diuji ketika itu Nabi Yusuf berada di dalam kerajaan. Beliau tidak bersalah sama sekali, tapi oleh kerajaan dimasukkan ke dalam penjara, dan Nabi Yusuf tidak berontak, dia menerima apa adanya. Nah, dia di situ karena apa? Dia bersabar. Mungkin itu semua adalah sudah takdirnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita semua patut bersabar. Kita ikutin apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi sekarang lagi zamannya pandemi COVID-19, kita bersabar aja dulu. Kita belajar di rumah. Mudah-mudahan Allah akan ganti kesabaran kita dengan dimasukkannya kita ke dalam manusia-manusia yang bersabar. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah pemaaf. Nah, Nabi Yusuf ini seorang yang sangat pemaaf, terutama kepada 10 saudara-saudaranya yang telah mencelakakan dia sendiri, dimasukkan ke dalam sumur, serta berencana untuk
mencelakainya dengan cara membunuh, tapi Nabi Yusuf alaihissalam memaafkannya, bahkan tidak dendam. Apalagi waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam dalam posisi menjadi seorang pejabat, dia bisa saja menghukum mati atau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf hanya bilang, aku telah memaafkan kalian. Jadi Nabi Yusuf adalah orang yang pemaaf. Kita pun sama, kalau ada teman yang berbuat salah kepada kita, kalau dia minta maaf, kita maafkan. Dan yang terakhir, sifat Nabi Yusuf alaihissalam adalah tidak sombong. Nabi Yusuf kita tahu bahwa di antara 25 nabi, Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tertampan dan juga tidak sombong. Nah, walaupun dia menjadi seorang pejabat negara, dia orang yang pintar, dia tampan, tapi Nabi Yusuf tetap tidak sombong. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Kita semua harus bisa meneladani daripada sifat Nabi Yusuf alaihissalam, karena sifat ini pun ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikutin apa yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf, berarti kita pun sama seperti melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita ikutin? Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua, yang ketiga adalah amanah, yang keempat adalah sabar, yang kelima pemaaf, dan yang terakhir adalah tidak sombong. Oke, mungkin itu saja materi yang kita pelajari. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Dan juga untuk tugasnya bisa dilihat di bagian ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan kalian pun siap-siap banyak-banyak belajar, kurangi bermain, karena minggu pertama di awal bulan Desember kalian sudah ulangan semester 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.